Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhaqi fid du'ai mujiban liyaksika. Fahuwa dominalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Belum terkabulnya doa si hamba setelah berusaha berulang-ulang berdoa penuh harapan, jangan sampai berputus asa. Karena belum terkabulnya doa kita, sebab Allah telah menjamin diterimanya setiap doa menurut pilihan dan ketentuan Allah sendiri, bukan atas pilihan dan kemauan si hamba atau menurut waktu yang dikehendaki hamba. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menetapkan kapan, di saat apa doa seorang hamba diterima oleh Allah. Berdoa kepada Allah tidak cukup hanya sekali, tetapi harus berkali-kali. Kita boleh saja merajuk dalam doa, boleh berkeluh kesah kepada Allah atas derita-derita kita, boleh pula menyampaikan rasa senang dan gembira dengan penuh syukur atas semua yang telah dikabulkan Allah. Syarat diterimanya doa apabila dilaksanakan dengan penuh harapan dan tidak berputus asa. Karena jelas tidak semua permintaan yang disampaikan kepada Allah Ta'ala itu langsung dikabulkan. Tidak cepatnya suatu doa dikabulkan Allah bukan berarti Allah menolak doa si hamba. Karena Allah telah memberi jaminan bahwasanya setiap doa akan diterima oleh Allah. Mengingat dawuhnya, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doamu. Surat Al-Baqarah. Allah Tuhan yang maha mengetahui akan kondisi hambanya, kapan dan di mana Allah mengabulkan permohonan hamba. Namun demikian, terkabulnya doa tidak terikat dengan kemauan si hamba, akan tetapi lebih terikat dengan kehendak dan rencana Allah sendiri. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya, apabila hamba-hambaku menanyakan tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan menjawab pertanyaan orang-orang yang memohon kepadaku apabila ia berdoa. Dawuhipun Nabi Muhammad SAW, tiada seorang hamba yang meminta dengan suatu permohonan, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Jika ia menahan diri dari suatu perbuatan maksiat, Allah Ta'ala akan menyelamatkan dirinya dari bahaya atau diampuni dosa-dosanya, selama si hamba tidak berdoa kepada perbuatan yang mendekatkan diri kepada dosa atau berdoa agar terputusnya dari persaudaraan. Syarat-syarat doa: 1. Berdoa dengan sepenuh hati dan bersifat tulus. Beristighfar, membersihkan dosa-dosa. 2. 3. Memulai doa dengan baca hamdalah atau asmaul husna dan ditutup dengan mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 4. Penuh harapan agar doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak tergesa-gesa mengucapkan kalimat doa. 6. Menanti dengan sabar hingga Allah mengabulkan doanya. Kapan doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Suatu doa yang telah dipanjatkan kepada Allah dengan jaminan bahwasanya setiap doa hamba yang mukmin pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Setiap doa yang telah dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang telah ditetapkan, atau Allah Ta'ala menunda mengabulkan doa yang akan dikabulkan dalam waktu yang lain. Apabila doa seorang hamba belum dikabulkan di masa hidupnya, maka doa itu akan dipetik hasilnya di dalam akhirat.
atau akan menjadi sebab diampuni dosa-dosa seorang hamba. Berdoalah karena doa adalah perisai yang akan memberi dorongan bagi seorang hamba di saat ia memerlukan pertolongan Allah Ta'ala. Kebutuhan manusia kepada Allah dan merasakan kekurangan dan keterbatasan dirinya akan menempatkan doa sebagai sesuatu yang benar-benar sangat bernilai bagi manusia. Syekh Ahmad Athaillah mengingatkan, la yusakikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dalika qadkhan fi basiratika wa ihmadan linurika sarirotika. Janganlah menjadikan seorang ragu terhadap janji Allah, sebab sebelum terpenuhi janji tersebut, walaupun pada saat yang sangat diperlukan, karena meragukan janji Allah akan menjadi sebab si hamba menjadi redup iman dan penglihatan mata batinnya dan memadamkan cahaya jiwanya. Apa yang telah dijanjikan Allah kepada manusia tidak perlu diragukan, karena hati yang ragu akan membawa akibat rusaknya iman dan lenyapnya sinar Allah dari hati kita. Oleh sebab itu, seorang mukmin hendaklah meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang telah dijanjikan Allah pasti akan diterima oleh si hamba. Allah Ta'ala adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa serta mengetahui kapan dan di mana permintaan seorang hamba akan diberikan. Seorang hamba berhadapan dengan janji Allah wajib bersifat tenang dan istiqomah, artinya tidak terlalu bimbang dan ragu, karena perasaan seperti ini menunjukkan kelemahan iman. Hubungan hamba dengan Al-Khaliq adalah hubungan yang sangat dekat sekali. Akrabnya hubungan ini diibaratkan dekatnya urat kuduk dengan tengkuk kita sendiri. Oleh karena hubungan yang sangat erat ini, maka seorang hamba dapat berdialog langsung dengan Allah dalam upaya mendengar langsung dan merasakan langsung anugerah-anugerah besar dari Allah, yang kadang secara khusus dapat dirasakan oleh si hamba. Manusia dalam berhubungan dengan Allah tidaklah semata-mata karena ia tahu Allah itu wujud. Akan tetapi dalam hubungan selanjutnya manusia mampu berhubungan dengan Allah melalui basiroh, yakni mata hati rohaninya. Dalam pada itu Allah akan terus-menerus menguji tingkat iman manusia, kemampuan hamba menghadapi segala peristiwa, dan keteguhan dirinya mempertahankan keimanan. Ujian dari Allah akan menentukan pula tingkat iman seorang hamba, bahkan akan menyempurnakan keimanan seorang hamba. Di atas segala hal yang diharapkan oleh si hamba dari Allah, maka si hamba tetap mempunyai kewajiban melaksanakan tugas ibadah. Sifat ragu kepada Allah apabila tidak hati-hati akan berakibat seorang hamba melewati batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas-batas itu adalah akidah yang meliputi sifat-sifat dan zat Allah. Ragu akan membuat orang lupa bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, maha kaya, maha mulia, dan adil bijaksana. Manusia beriman yang dilengkapi dengan indera rasa dan fikir adalah anugerah Allah, agar manusia menggunakan seluruh indera jasmaninya untuk memahami Allah Ta'ala dalam melaksanakan tugas hidupnya dan menempa keimanannya sepanjang anugerah itu dimiliki. Wallahu a'lam bishawab.